OTP, singkatan dari one time password, adalah kode unik yang hanya berlaku untuk satu sesi login atau transaksi. Tidak seperti kata sandi tradisional yang tetap sama hingga diubah. OTP dibuat secara dinamis dan kedaluarsa setelah beberapa saat atau setelah digunakan. OTP umumnya digunakan sebagai langkah keamanan untuk mengonfirmasi identitas pengguna selama transaksi daring, login, atau operasi sensitif. Ide inti di balik OTP adalah untuk menyediakan lapisan keamanan ekstra di luar kombinasi nama pengguna dan kata sandi biasa, sehingga secara signifikan mempersulit pelaku kejahatan untuk mendapatkan akses tanpa izin, bahkan jika mereka berhasil mencuri kata sandi statis. Cara kerja OTP. Pada intinya, sistem OTP menghasilkan kata sandi yang terikat waktu atau terikat peristiwa. Kata sandi ini kemudian dikirimkan kepada pengguna melalui saluran aman, biasanya melalui SMS, email, atau aplikasi autentikasi, dan harus dimasukkan dalam jangka waktu atau jendela penggunaan tertentu. Ada dua cara utama OTP dihasilkan. 1. Time-based OTP, TOTP. Time-based OTP atau TOTP mengandalkan waktu saat ini sebagai faktor kunci dalam menghasilkan OTP. Perangkat server dan klien berbagi kunci rahasia dan menggunakan stempel waktu saat ini untuk menghitung OTP. Kode-kode ini biasanya kedaluarsa setiap 30 hingga 60 detik. Contohnya adalah Google Authenticator, Microsoft Authenticator, dan juga token berbasis aplikasi lainnya yang menggunakan metode ini. 2. AMX-based OTP atau HOTP. HOTP ini menggunakan penghitung yang bertambah setiap kali OTP baru dihasilkan. Server dan klien akan menyimpan penghitung ini, dan setiap kali pengguna meminta OTP, penghitung tersebut digunakan untuk menghasilkan kode unik. Metode ini tidak bergantung pada waktu, melainkan pada jumlah kejadian. HOTP sangat berguna dalam sistem yang sinkronisasinya dengan waktu server mungkin tidak dapat diandalkan. Metode pengiriman umum. Efektivitas sistem OTP juga bergantung pada bagaimana OTP dikirimkan. Metode umum seperti SMS, layanan pesan singkat. OTP biasanya dikirim sebagai pesan teks ke nomor ponsel pengguna yang sudah terdaftar. Walaupun ini praktis banget, metode ini juga cukup rentan terhadap pertukaran SIM ataupun pendapan SMS. Email. Serupa dengan SMS, OTP juga bisa dikirimkan melalui email kepada pengguna. Cara ini mungkin efektif, terutama bagi pengguna yang tidak punya akses seluler. Tapi OTP lewat email bisa saja tertunda, atau bahkan disadap jika email tersebut sampai dibobol. Aplikasi autentikator seluler. Aplikasi seperti Google Authenticator, OCE, atau Microsoft Authenticator menghasilkan OTP secara lokal di perangkat tanpa memerlukan jaringan. Ini merupakan metode yang lebih aman daripada SMS atau email. Token perangkat keras. Ini adalah perangkat fisik yang menghasilkan OTP secara berkala. Token ini sering digunakan di lingkungan perusahaan dan sangat aman, tetapi kurang praktis karena memerlukan perangkat keras fisik. Mengapa OTP penting untuk keamanan? Kata sandi saja tidak lagi cukup untuk melindungi akun pengguna. Kata sandi dapat ditebak, dicuri, digunakan kembali di berbagai situs, atau terekspos dalam pelanggaran data. OTP menawarkan faktor autentikasi kedua yang sangat meningkatkan keamanan. Sekalipun peretas mendapatkan kata sandi pengguna, mereka tidak dapat mengakses akun tersebut tanpa OTP yang sesuai. Konsep ini dikenal sebagai autentikasi dua faktor atau 2FA, di mana sesuatu yang Anda ketahui, seperti kata sandi, digabungkan dengan sesuatu yang Anda miliki, yaitu OTP, untuk memverifikasi identitas Anda. Sistem OTP membantu mencegah serangan phishing, yaitu ketika penyerang mengelabui pengguna agar mengungkapkan kredensial mereka. Selain itu, sistem ini juga melindungi dari serangan brute force, di mana penyerang mencoba menebak kata sandi, dan credential stuffing, di mana penyerang menggunakan kredensial yang bocor dari satu situs untuk mengakses situs lain. Penggunaan OTP di dunia nyata. Transaksi perbankan. Sebagian besar lembaga keuangan menggunakan OTP untuk mengotorisasi transfer bernilai tinggi, memperbarui detail sensitif, atau bahkan untuk masuk ke layanan perbankan online.
Verifikasi login akun. Banyak platform online mewajibkan verifikasi OAT masuk dari perangkat atau lokasi baru. Pembayaran e-commerce. Toko online menggunakan OTP untuk memvalidasi pembayaran, terutama di wilayah yang mengaktifkan 3D Secure, seperti OTP saat pembelian kartu kredit. Pengaturan ulang kata sandi. Ketika pengguna lupa kata sandi mereka, OTP sering digunakan untuk mengonfirmasi identitas sebelum mengizinkan pengaturan ulang. Keterbatasan dan masalah keamanan. Meskipun memiliki kelebihan, OTP tidak sepenuhnya aman dan dapat dibobol dalam skenario tertentu, seperti pertukaran SIM. Dalam serangan ini, penyerang meyakinkan penyedia layanan seluler untuk mentransfer nomor telepon korban ke kartu SIM baru, sehingga menerima OTP korban. Phishing plus relay real-time. Halaman phishing yang canggih dapat meminta OTP dan segera meneruskannya ke halaman login asli sebelum kedaluarsa, yang secara efektif membajak sesi. Penyimpanan atau transmisi yang tidak aman. Jika OTP disimpan secara tidak aman atau dikirimkan melalui saluran yang tidak terenkripsi, OTP tersebut dapat dicegat. Untuk mengatasi masalah ini, banyak organisasi menggabungkan OTP dengan langkah-langkah keamanan tambahan seperti autentikasi biometrik, koneksi terenkripsi atau HTTPS, dan juga analisis perilaku. Masa depan OTP. Meskipun OTP saat ini sudah umum digunakan, perannya di masa depan mungkin akan berkembang atau berkurang seiring dan munculnya teknologi autentikasi yang lebih canggih. Autentikasi biometrik, login tanpa kata sandi, dan kunci keamanan perangkat keras seperti YubiKey semakin populer karena menawarkan ketahanan yang lebih kuat terhadap phishing dan intersepsi. Meskipun demikian, OTP kemungkinan akan tetap menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan keamanan, terutama dalam sistem yang tidak memungkinkan alternatif yang lebih canggih. Jadi, OTP atau one-time password adalah kode dinamis dan sementara yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna secara aman. OTP memainkan peran penting dalam melindungi akun daring, transaksi keuangan, dan operasi sensitif dengan bertindak sebagai lapisan pertahanan kedua. Meskipun memiliki keterbatasan, OTP tetap menjadi alat keamanan yang efektif dan banyak digunakan dalam lanskap digital saat ini. Baik melalui SMS, email, atau dibuat melalui aplikasi, OTP menyediakan cara yang sederhana namun ampuh untuk meningkatkan keamanan daring dan mengurangi risiko yang terkait dengan autentikasi berbasis kata sandi.